Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Sabtu 6 Juni 2020, adalah Sabtu Pekan Biasa ke-9. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 12, ayat 38 sampai 44. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, tadi kita mendengar Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bisa muncul pertanyaan, apakah Yesus meremehkan persembahan orang-orang kaya? Apakah Yesus tidak berkenan kepada persembahan orang kaya? Tentu tidak. Tetapi Yesus melihat jauh ke dalam, menembus sampai ke batin orang, melampaui apa yang bisa dilihat dengan panca indera. Dan itu menyangkut motivasi orang dalam memberikan persembahan. Karena rupa-rupanya ada orang memberi bukan sebagai persembahan, bukan sebagai ucapan syukur atas berkat yang dia terima secara melimpah, tapi lebih sebagai pamer di hadapan Tuhan bahwa saya hebat, bahwa saya punya banyak. Ada yang lain yang mungkin memberi banyak dalam ukuran jumlah, tetapi itu tidak sepadan dengan sekian banyak berkat yang ia terima. Berkat yang ia terima, rezeki yang ia terima terlalu banyak, tetapi ia berikan sedikit, meskipun dalam ukuran sebetulnya banyak. Nah, apa yang sebetulnya Tuhan mau? Yang Tuhan mau ialah ketika kita membawa persembahan, ketika kita memberikan persembahan, persembahan itu kita berikan didorong oleh motivasi bahwa ini adalah ungkapan syukur saya kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada saya. Tapi persembahan yang kita berikan seimbang. Artinya saya mendapatkan banyak, saya harus mengembalikan juga dalam jumlah yang sungguh-sungguh mengucapkan rasa syukur saya karena begitu banyak anugerah dan berkat yang saya terima dalam kehidupan kita. Kita memberinya dengan ucapan syukur sebagai motivasi. Dan tentu saja dengan semangat bahwa yang saya terima itu mesti membuat saya lebih dekat dengan Tuhan.
Bahwa yang saya terima itu mesti membuat saya lebih dekat dengan sesama. Dengan orang-orang yang berkesusahan. Keuntungan itu bukan soal uang melulu. Ketika hidup kita berarti bagi orang lain. Ketika apa yang kita punyai membuat kita sungguh-sungguh menjadi orang yang mau menolong orang lain yang susah. Ketika keuntungan yang kita dapatkan itu mau kita bagikan bersama orang-orang yang tidak punya. Kebahagiaan itu ada di sana. Bahagia karena memberi. Bahagia karena membantu orang lain. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Ia berikan sesuatu kepada kita supaya melalui kita orang lain juga beroleh berkat. Tuhan memberkati orang lain melalui kita. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.